Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya, jumpa lagi di materi pembelajaran seni budaya. Ya, di sini kita akan membahas melanjutkan materi sebelumnya, yaitu seni lukis ya, materi kelas 9. Nah, kemarin kita sudah membahas banyak hal. Nah, ini tinggal dua subbab lagi yang akan kita bahas, yaitu mengenai jenis-jenis seni lukis dan kemudian teknik dalam melukis. Oke, langsung saja ya. Nah, jenis lukisan ya berdasarkan bahan dan teknik itu ada banyak sekali macamnya. Nah, yang pertama ini ada lukisan tempera ya. Ini sudah dari zaman dahulu, lukisan tempera ini sudah ada ya. Biasanya dia diaplikasikan atau dilukiskan ya pada media berupa dinding ya, ataupun batu ya, dinding-dinding gua ataupun dinding-dinding bangunan di masa lampau. Nah, ini bahan yang digunakan yaitu masih bahan tradisional sekali, yaitu menggunakan putih telur ataupun sagu ya. Kalau kita tahu bahan ini, kedua bahan ini yang sangat populer ya di masa lalu, yang digunakan sebagai bahan untuk membuat lukisan, bahkan untuk membuat arsitektur atau bangunan ya. Putih telur itu zaman dahulu itu bahkan sering dibuat sebagai bahan untuk merekatkan batu ya dalam membuat sebuah bangunan. Nah, namun dia juga diaplikasikan sebagai bahan untuk membuat lukisan. Ini ya, lukisan tempera ya. Kemudian selanjutnya ada lukisan alfresco. Nah, ini biasanya diterapkan pada dinding-dinding sebuah bangunan ya. Nah, yang menjadi pembeda di sini, lukisan alfresco ini biasanya dibuat ketika dinding masih dalam keadaan basah ataupun baru saja dibuat. Nah, misalnya kalau sekarang kita lihat misalnya tembok ini, seperti tembok ini baru dibuat, baru diplester gitu ya, menggunakan semen, masih keadaan basah. Nah, kemudian langsung ditempelkan dengan bahan-bahan lain sehingga dia menjadi sebuah lukisan ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada lukisan al secco. Nah, ini hampir sama dengan lukisan al fresco, namun yang membedakan pada lukisan ini ya dilakukan atau dibuat ketika dinding itu sudah dalam keadaan kering ya. Kalau tadi al fresco dalam keadaan masih basah. Nah, sedangkan al secco ini dindingnya dalam keadaan sudah kering. Nah, ini juga banyak terdapat pada bangunan-bangunan tua ya, bangunan-bangunan di masa lampau. Nah, selanjutnya ya ada lukisan mozaik ya. Mungkin Ananda semua juga pernah melihat ya, bahkan mungkin pernah membuat ya. Teknik mozaik adalah teknik yang menempelkan ya pecahan atau lempengan ya, bisa berupa kaca ya. Tidak hanya kaca ya, bisa berupa kayu, kertas, kemudian biji-bijian mungkin ya, kulit-kulit buah-buahan, batu dan sebagainya, kerikil dan sebagainya ya. Nah, ini ditempel-tempelkan sehingga dia membentuk sebuah lukisan. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, kemudian selanjutnya lukisan kaca. Nah, lukisan kaca ini ya menggunakan kaca ya, namun walaupun namanya lukisan kaca, namun terkadang bahan yang digunakan juga berupa timah, kuningan ataupun tembaga ya, sebagai penyambung antara lukisan dengan lukisan ya. Nah, ini biasanya terdapat di rumah-rumah mewah ya biasanya, atau di masjid gitu ya. Nah, kalau Ananda lihat semua, kalau di masjid itu biasanya di jendela-jendelanya di atas itu biasanya ada tulisan seperti kaligrafi ya, tulisan Arab. Nah, itu biasanya menggunakan kaca ya, lukisannya itu berada di kaca, si tulisan Arabnya itu ada di kaca. Nah, ini kalau di Indonesia ini yang terkenal dari daerah Jawa Barat ya, yaitu daerah Cirebon, yang terkenal sekali dengan kesenian lukis kaca tersebut. Oke, selanjutnya ada lukisan cat minyak ya. Ini yang umum kita lakukan ya, yang berada di kalangan kita, baik seorang pelajar maupun seniman. Nah, biasanya lukisan minyak ini
apa namanya, selalu kita gunakan ya, karena bahannya yang mudah didapat. Nah, lukisan minyak ini tentu saja menggunakan media itu kanvas ya, berupa kanvas. Nah, bisa juga kertas sih, tapi kebanyakan ini kanvas. Kanvas itu ya terbuat dari kain ya, namun dia diregangkan gitu menggunakan bingkai kayu. Nah, dia diberikan lapisan lagi ya, campuran yang lengket seperti lem gitu ya, dan biasanya ini berwarna putih ya, warna dasar putih. Nah, kemudian cat yang digunakan tentu saja cat minyak. Nah, cat minyak itu cat yang menggunakan pengencer berupa minyak. Nah, selanjutnya yang hampir mirip juga ya, lukisan yang menggunakan cat air. Nah, bedanya kalau ini cat minyak, sedangkan ini cat air ya. Kita juga sudah membahas kemarin kalau cat air itu biasanya lebih tipis ya, lebih tipis goresannya yang digunakan. Yang ya, bahan yang dipakai tentu saja cat air, kemudian pencampurnya itu air, dan medianya ya yang kita gunakan biasanya juga bisa berupa kanvas ataupun kertas. Oke, selanjutnya ini ada lukisan akrilik ya. Akrilik ini bahan yang digunakan ya berupa cat akrilik ya, cat yang ditemukan setelah cat minyak, cat air. Nah, muncullah cat akrilik. Ya, di sini yang membedakan biasanya warnanya itu lebih cerah ya, lebih menyala, lebih bagus ya. Nah, dan medianya sebetulnya ini lebih beragam ya, bisa digunakan di kanvas, di kertas, kemudian di kain ya. Biasanya orang menggunakannya untuk melukis benda-benda kerajinan lain seperti sepatu misalnya, kemudian tas ya, kemudian bahkan mungkin baju ya, dan sebagainya. Nah, yang terakhir ini ada lukisan batik. Lukisan batik ini hampir sama ya, dengan cara membatik ya, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Nah, biasanya dilukis ya, ini menggunakan kain polos biasanya. Setelah itu nanti biasanya direbus gitu, diwarnai lagi. Nah, prosesnya ya hampir sama dengan membatik, namun bedanya kalau batik-batik yang biasa itu memang digunakan hanya sebagai bahan baju gitu, bahan pakaian dan sebagainya. Kalau ini memang dikhususkan untuk dijadikan sebuah lukisan. Nah, itu ya. Selanjutnya kita masuk kepada teknik ya berkarya seni lukis. Teknik di sini adalah langkah-langkah ya, bagaimana caranya kita melakukan melakukan kegiatan melukis itu. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari ide. Ya, mencari ide atau gagasan. Ide ini bisa kita dapatkan dari kegiatan mengamati, misalnya mengamati objek. Kemudian kita juga bisa dapatkan ide ini dari kegiatan literasi. Kita menonton video tentang lukisan, misalnya. Kemudian kita melihat majalah tentang lukisan, ya, buku-buku tentang seni lukis. Kemudian terinspirasi dari karya-karya orang lain dan sebagainya. Banyak sekali cara-caranya untuk mendapatkan ide ini. Ini bebas, kita mendapatkan ide dari mana saja ya. Dan kemudian setelah kita mendapatkan ide, barulah kita menentukan media apa yang kita akan gunakan. Ya, media ini termasuk di dalamnya ada alat dan bahan. Ya. Setelah kita bisa menentukan media, kemudian kita tentukan tekniknya. Ya, tekniknya kemarin kita sudah bahas juga ya. Teknik ini kita gunakan harus sesuai dengan bahan atau media yang kita gunakan, media alat bahan yang kita gunakan. Ya, jangan sampai nanti kalian melukis kaca, namun nanti alat dan bahannya kuas dan juga cat air misalnya. Nah, itu kan tidak sesuai. Kalau kita melukis menggunakan cat air di kaca, maka dia akan cepat ya luntur karena kaca itu tidak cocok untuk air ya. Oke, selanjutnya setelah kita menentukan teknik, kita membuat sketsa. Nah,
kita buat sketsa dulu pada bidang gambar kita. Misalnya kita kalau di kalau di kanvas ya kita oret-oret dulu pakai pensil yang membuat bentuk-bentuk dasarnya, atau kalau di kertas juga bisa ya. Setelah terbentuk ya dasar-dasar dari apa yang ingin kita gambar, barulah nanti ke tahapan yang terakhir, yaitu pewarnaan ya, dan juga penyempurnaan ya. Oke, ya itu ya. Semoga kalian paham dengan materi ini tentang jenis-jenis lukis ya, jenis-jenis lukisan. Tadi ada beberapa jenis, kemudian ada teknik dalam berkarya seni lukis. Nah, jika ada pertanyaan silakan Anda semua boleh menanyakan di kolom komentar ya. Tulis nama, kelas, dan juga pertanyaan. Nah, tentu saja jika kalian bertanya akan menjadi penilaian tersendiri ya. Oke, itu saja dulu pertemuan kita kali ini ya. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya insya Allah ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.